Tesis. Baik, Ibu. Yes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Penguji Pak Budi Haryanto, Pak Taufikur Rahman, dan Mbak Lala yang akan ujian ya. Oke, Ibu. Jujur kepada Allah, hari ini jam 11 kita semua hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ujian tesis atas nama Lala Intan dengan judul tesis sebentar saya tidak hafal. Saya. Kompetensi kepribadian guru dalam penguatan karakter disiplin dan mandiri siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Pada ujian hari ini Dewan Pengujinya adalah Pak Budi Haryanto dan Pak Taufikur Rahman, Mbak Lala. Jadi nanti ya, Pak Nurdiansyah. Pak Nurdiansyah ya. Pak Nurdiansyah, Bunda. Pak Nurdiansyah ya, itu ada Pak Budi sebentar. Ya, sebentar. Saya maaf. Ya. Pak Nurdia, Pak Taufikur Rahman dan Pak Nurdiansyah, maaf ada error. Saya dan Pak Nurdiansyah. Ya, Pak Nurdiansyah. Sebelum diuji beliau berdua, silakan nanti Mbak Lala mempresentasikan ya. Ya, Bu. Tesisnya. Tidak usah lama-lama, 7 menit saja. Mulai dari latar belakang secara latar belakangnya ya secara ini aja yang poin-poin yang penting, kemudian rumusan masalahnya apa, teori apa yang dipakai, kemudian bagaimana metode penelitiannya, apa data yang didapatkan di lapangan, bagaimana analisis yang dilakukan dan bagaimana hasilnya serta simpulannya. Poin-poin penting aja. Untuk memulai ujian tesis pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Mbak Bu Lala dipersilakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepada Ibu Ketua Majelis Penguji Tesis pada hari ini, Ibu Dr. Ahtim Wahyuni. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Haryanto selaku penguji pertama, dan juga yang kami hormati Bapak Nurdiansyah MPD selaku penguji kedua. Pada kesempatan kali ini mohon izinnya atas keterbatasan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil penelitian dari kompetensi kepribadian guru dalam penguatan karakter disiplin dan mandiri siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Berikut hasil yang kami tunjukkan. Masuk pada latar belakang masalah, di mana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 bahwa guru ini diamanatkan, ya, memiliki amanat besar untuk melakukan revolusi karakter bangsa, di mana melalui proses pendidikan sebagai sarananya dalam pembentukan watak kepribadian siswa yang matang. Hal ini juga memiliki tujuan penting untuk membangun karakter disiplin dan mandiri siswa. Kemudian, salah satu institusi pendidikan yang kebetulan di domisi saya ini, di lokasi saya ini adalah SD Muhammadiyah 1 Krian, yang tentunya telah menerapkan karakter disiplin dan mandiri siswanya melalui program-program unggulan. Yang dari sini bahwa kita dapat informasi di awal bahwa guru SD Muhammadiyah 1 Krian dapat mengajarkan siswa secara teratur dan konsisten, menunjukkan sikap kreatif dalam mengajar, kemudian peka dalam penggunaan teknologi, mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar dengan keterbatasan saat ini, ya. Namun di sisi lain,
masih ditemukan juga informasi di awal adanya keluhan dari orang tua dan guru-guru, khususnya siswa kelas 4 dan 6 yang didapati masih kurang disiplin, kurang mandiri. Artinya sulit untuk mengawali pembelajaran, menyelesaikan atau menuntaskan tugas-tugas, kemudian dalam pelaksanaan ibadahnya, pelaksanaan dalam pembiasaan al-Islamnya masih sering ditinggali. Ya, kemudian disinilah menjadikan adanya latar belakang masalah tersebut sehingga saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kompetensi kepribadian guru dalam penguatan karakter, disiplin, dan mandiri siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Kemudian berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kompetensi kepribadian guru SD Muhammadiyah 1 Krian. Yang kedua, bagaimana karakter disiplin dan mandiri siswa SD Muhammadiyah 1 Krian. Dan ketiga, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan karakter, disiplin, dan mandiri siswa. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi kepribadian guru dalam penguatan karakter, disiplin, dan mandiri siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Kemudian untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakter, disiplin, dan mandiri siswa SD Muhammadiyah 1 Krian. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan karakter, disiplin, dan mandiri siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Metode penelitian di sini yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan prosedur teknis pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian teknis analisis data sesuai teori Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Waktu estimasi yang saya gunakan sekitar bulan Juli 2020 hingga Mei. Kemudian lokasi yang menjadi tempat saya untuk meneliti data ini yaitu SD Muhammadiyah 1 Krian, fokus pada siswa kelas 4 dan 5. Kemudian teori yang saya gunakan teori kompetensi kepribadian guru yang dikemukakan oleh Dahlan dan Muhtarom. Kemudian juga karakter disiplin dan juga teori karakter mandiri. Baik. Melalui hasil analisis data, maka disampaikan bahwa kompetensi kepribadian guru SD Muhammadiyah 1 Krian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dahlan dan Muhtarom, ya, di mana menunjukkan bahwa guru SD Muhammadiyah 1 Krian bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan budaya. Kemudian memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan arif, serta berwibawa. Kemudian juga menjunjung tinggi kode etik, kemudian berpenampilan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, serta juga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Di sini juga menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta rasa bangga menjadi guru yang percaya diri. Berikutnya juga SD Muhammadiyah, guru-guru SD Muhammadiyah 1 Krian juga menjunjung tinggi kode etik seorang guru. Selanjutnya di sini adalah karakter disiplin siswa SD Muhammadiyah 1 Krian sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa karakter disiplin siswa SD Muhammadiyah 1 Krian ini menerapkan kedisiplinan waktu memulai pelajaran, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, kemudian saling menjaga sikap terhadap temannya, juga selalu mematuhi peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Berikut karakter mandiri siswa SD Muhammadiyah 1 Krian. Di sini menunjukkan bahwa siswa mandiri dalam menjalankan instruksi guru selama proses belajar, fokus, serta percaya diri dalam mengerjakan sendiri tugasnya yang telah diinstruksikan dan telah diberikan, kemudian kooperatif dengan teman apa yang harus dilakukan. Dan juga
tanpa harus bergantung dengan teman lainnya dalam menyelesaikan tugas selama ada di kelas. Masuk pembahasan yang ketiga, faktor pendukung. Yang menjadi faktor pendukung dalam penguatan karakter disiplin siswa SD Muhammadiyah 1 Krian, di mana di sini ditemukan yang pertama adalah motivasi. Motivasi benar adanya diharapkan menjadi pengaruh besar untuk menjadikan anak-anak mau secara kemauannya, mau melaksanakan dan juga mau menaati kedisiplinan atau karakter disiplin dirinya dalam melakukan peraturan yang ada di sekolah. Jadi secara konsisten guru juga bisa mengarahkan, bisa memberikan edukasi kepada siswa untuk bisa melakukan, untuk bisa bersikap disiplin di dalam sekolah. Berikut kepemimpinan, artinya siswa ini pada dasarnya memiliki jiwa seorang pemimpin, sehingga dia mampu memimpin dirinya dan juga memberikan pengaruh pada teman-temannya untuk melakukan atau untuk mentaati peraturan yang ada. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah kesejahteraan. Tentu di sini kita mendapatkan hasil di mana kesejahteraan juga mendukung dari faktor disiplin karena orang tua dapat memberikan atau mensupport kebutuhan anak-anak untuk melakukan segala sesuatu sesuai aturan. Contoh misalkan mempersiapkan buku pelajaran, sehingga dalam setiap pembelajaran anak-anak selalu siap dengan bukunya, tidak sampai tertinggal pelajarannya. Kemudian alma mater, atribut ataupun juga seragam. Orang tua mampu mencukupi kebutuhan anak-anak, sehingga dalam setiap pembelajaran, dalam setiap tindakan, anak-anak sudah memiliki sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Jadi ini faktor kesejahteraannya. Berikut tentang pendukung dari penguatan karakter mandiri. Yang pertama adalah pola asuh. Jadi pola asuh ini di mana orang tua dari awal sudah membiasakan mendidik putra-putrinya untuk bersikap mandiri. Dari awal sudah memberikan bagaimana cara-cara anak-anak ini ke depan bisa melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan dirinya. Jadi pola asuh menjadi faktor utama dalam pendukung karakter mandiri siswa. Yang kami temukan juga pendidikan. Jadi dalam pendidikan ini merupakan faktor pendukung untuk dalam penguatan karakter mandiri siswa. Baik pendidikan yang orang tua berikan, pendidikan baik guru yang berikan, akhirnya siswa SD Muhammadiyah 1 Krian ini tahu betul dan memahami bagaimana untuk bisa melakukan segala sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan mandiri. Berikut juga lingkungan. Saat lingkungan ini juga menjadi faktor pendukung di mana teman-teman sebayanya saat bermain atau saat melakukan segala sesuatu memberikan pengaruh agar siswa ini akhirnya mencontoh, siswa ini belajar dengan lingkungan sekitar untuk melakukan sesuatu dengan mandiri. Kemudian masuk pada faktor penghambat. Faktor penghambat dalam penguatan karakter disiplin siswa ini yaitu adalah pengaruh usia atau level jenjang kelas yang lebih tinggi. Karena itu siswa kelas 4 dan 5 cenderung lebih semaunya. Karena dilihat di SD Muhammadiyah 1 Krian, kelas 4 ataupun kelas 6 ini merupakan posisi tertinggi dari jenjang kelas. Contoh kelas 4 itu adalah setelah lepas dari kelas kecil 1, 2, 3 dia naik ke kelas 4. Sehingga sudah menjadi kakak pertama. Ya. Jadi segala sesuatunya lebih mau menunjukkan kalau dia sudah melakukan sesuatunya itu dengan semaunya itu tadi. Kalau kelas 6 memang di sini yang kami temui di data bahwa guru kelas 6 sudah memberikan kepercayaan sehingga lebih bebas memberikan waktu mereka karena dianggap sudah dewasa. Ini juga merupakan penghambat sehingga munculnya
munculnya beberapa siswa terkait adanya pelanggaran yang terjadi. Berikut di sini adalah penguatan karakter penghambat penguatan karakter mandiri. Yang pertama adalah karakter siswa. Ya, karakter siswa ini juga merupakan penghambat dalam menjalankan atau membentuk atau memberikan penguatan karakter mandiri, di mana setiap anak ada keterbatasannya dalam pembentukan karakter itu dalam jiwa mereka. Kemudian juga ada faktor latar belakang keluarga, yang tentunya dalam faktor latar belakang ini sehingga dia memiliki pembiasaan atau tidak. Jadi ada latar belakang sekolah di rumahnya yang kurang peduli ya. Jadi kepedulian keluarga juga mempengaruhi faktor penghambat dari karakter mandiri. Ada juga orang tua yang terlalu memanjakan. Ditemukan data begitu bahwa orang tua terlalu memanjakan sehingga anak-anak terkadang menganggap segala sesuatu itu harus dibantu, atau eman gitu ya, eman kalau anak-anak ini harus berusaha, atau saat dia mengeluh sudah lebih mudah untuk langsung diambil keputusannya oleh orang tua untuk langsung membantu. Baiklah, itu saja pemaparan ataupun presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan Bu Ahsin. Terima kasih Bu Lala Intannya atas paparannya. Saya sudah membimbing Bu Lala ini berapa tahun ya Bu Lala ya? Karena satu angkatannya selalu dia. Karena satu angkatan Bu Lala yang saya bimbing sudah sudah lulus semua, tinggal Bu Lala ini. Mungkin karena sangat sibuk di sekolah sebagai wakasek SD Muhammadiyah gitu ya. Terus kena COVID juga gitu. Pada akhirnya alhamdulillah selesai gitu ya. Dan hari ini Lala sudah mempresentasikan dan selanjutnya adalah mempertahankan gitu ya apa yang sudah didapatkan di lapangan terkait dengan riset yang ditulis oleh Bu Lala. Tentu nanti banyak masukan-masukan dari Dewan Penguji, selain juga pertanyaan yang memang harus Bu Lala jawab gitu ya. Saya persilakan langsung pada Pak Budi. Monggo Pak Budi. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat kepada Ibu Lala Intan Gemala yang sudah lama nunggu untuk ujian tesis. Akhirnya bisa terlaksana hari ini ya, walaupun dengan cara virtual. Jadi saya lihat tulisan-tulisannya sudah cukup rapi. Yang biasanya sering saya temukan ketikan-ketikan itu berantakan, antara kata depan dengan kata awalan itu sering salah, kata depan itu disambung, justru kata awalan dipisah gitu ya. Jadi ini Ibu Lala sudah cukup tertib, sudah betul. Nah, jadi saya enak membacanya. Alhamdulillah, Pak. Itu yang ingin saya sampaikan pertama adalah tulisannya dulu. Yang pertama di abstrak, itu abstrak formatnya masih satu alinea panjang gitu ya. Ya mestinya terbagi menjadi 4 alinea. Jadi di pedoman penulisan tesis itu ada apa? Contohnya alinea pertama itu apa, alinea kedua itu isinya apa, alinea ketiga dan keempat itu apa. Nah itu masih satu alinea. Begitu juga abstrak yang berbahasa Inggris masih satu alinea. Yang kedua di kata pengantar. Nah mungkin ini kaitannya dengan struktural organisasi ya. Ibu Kaprodi itu mengetuai apa sih? Ibu Eni itu mengetuai apa? Ya, prodi ya, fakultas. Belum Kaprodi. Ketua studi ya. Itu masih. Nah, kemudian beberapa istilah yang berbau asing itu masih ditulis dengan huruf tegak supaya nanti
ini apa di program-program yang ada di SD Muhammadiyah Satu Krian itu banyak yang masih tertulis karena masih dengan istilah-istilah asing, masih tertulis dengan huruf-huruf tegak gitu. Nanti supaya diketik dengan huruf miring. Terdengar suara saya enggak? Jelas, Pak, jelas. Halo? Jelas, Pak, jelas, sangat jelas. Jelas Pak Budi. Jelas, Pak Budi. Jelas ya, terdengar ya. Jelas. Terputus. Kemudian di akhir latar belakang itu ada beberapa nama yang disebutkan oleh Ibu Lala. Nah, saya khawatir bahwa penelitian itu sebetulnya adalah mengkaji tentang fenomena-fenomena dari kategori atau peristiwa pada variabel, ya, bukan pada person-person. Jadi di penelitian itu penekanannya bukan pada person-person, sehingga nama-nama itu sebaiknya disembunyikan saja. Oh, baik. Nah, penyebutan nama-nama di penelitian itu juga ada satu kekhawatiran. Itu akan menghambat keobjektivitasannya penelitian nanti kalau misalnya penyebutan nama-nama itu. Jadi Anda sebaiknya nggak usah dimunculkan nama-nama itu. Sampai di belakang juga ada hasil wawancara dengan ibu ini, hasil wawancara dengan ibu itu, nggak usah cukup dengan fenomena bahwa kompetensi kepribadian guru di SD Muhammadiyah Satu Krian adalah berikut, gitu. Nggak usah disebutkan nama-nama gurunya, dan siswa-siswanya juga nggak usah, ya. Itu karena khawatirnya adalah ketika penyebutan nama itu akan menghambat tingkat objektivitasannya peneliti, gitu. Nah, kemudian ini di latar belakang masalah kan tadi juga disebutkan ketika di PowerPoint itu rasan-rasannya ke peneliti adalah kelas 4 dan kelas 6. Kelas 4 dan kelas 6 gitu ya. Itu ada penurunan atau ketidaktercapaiannya karakter disiplin dan mandiri gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat di teori, Anda tidak membagi antara jenjang kelas bawah dan kelas atas. Sebetulnya jenjang pendidikan SD itu adalah jenjang pendidikan yang paling lama masanya, 6 tahun. Dan kemudian masa itu adalah masa yang memakan dua fase perkembangan anak. Fase kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah fase masa kanak-kanak awal. Masa anak-anak awal. Kemudian fase kelas 4 dan kelas 6 itu kelas atas, itu adalah fase anak-anak akhir, late childhood gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya di teori Bu Lala itu ditambahkan teori dari Harvey Hurst. Teori Harvey Hurst itu ada developmental task ya, developmental task. Jadi tugas-tugas perkembangan. Mungkin Bu Lala akan bisa menjawab apa penyebab dari ketidakdisiplinan kelas 4 dan kelas 6 kalau misalnya bersandar pada teorinya Harvey Hurst itu. Nah, teori itu bisa memberikan pengayaan pada Anda, keperajaman dalam analisis. Itu mungkin akan bisa mempertajam, menjawab pertanyaan, menjawab kegelisahan kenapa kelas 4 dan kelas 6 menurun kedisiplinan dan ini. Gitu. Karena memang di kelas 4 dan kelas 6 itu fasenya adalah fase ke ini anak-anak akhir menjelang mereka pubertas. Sedangkan anak-anak kelas 1, kelas 3 rata-rata penurut karena mereka masih takut gitu ya. Dan mereka masih cengeng antara kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kelas 4 sifat cengengnya sudah berbeda. Mungkin ukuran mandiri untuk kelas 4 dan kelas 6 itu berbeda dengan ukuran mandiri kelas 1 dan kelas 3 menurut teorinya Harvey Hurst gitu. Ya. Nah, itu mungkin tambahan saja kalau misalnya ditambah teori itu lebih lengkap analisisnya Bu Lala. Kemudian rumusan masalah nomor 1 oke. Nomor 2 oke.
nomor 3 kok rasanya loncat gitu, Bu Lala. Rasanya kok loncat. Kok ujuk-ujuk menanyakan faktor pendukung dan penghambat. Mestinya yang ditanyakan dulu adalah nisbat ke kompetensi kepribadian guru dengan penguatan karakter mandiri dan disiplin siswa mestinya. Baru nanti ditanyakan faktor pendukung dan penghambat. Nah, jadi rumusan masalah yang nomor 3 itu sebenarnya melompat. Bendanya sendiri belum ada, tapi sudah ditanya faktor pendukung dan penghambat. Nisbat antara kompetensi kepribadian guru dengan karakter mandiri dan disiplin sendiri belum ada di situ. Padahal itu adalah judul yang hampir sama dengan rumusan masalah itu. Kalau misalnya ini ya hampir sama dengan judul itu kalau rumusan masalah itu. Jadi nisbat antara kompetensi kepribadian guru dengan penguatan karakter disiplin dan mandiri siswa. Baru kemudian nanti ini faktor pendukungnya dan faktor penghambatnya. Itu ya. Jadi saya merasa ada sesuatu yang melompat itunya rumusan masalahnya. Kemudian nah, di bab 2 Anda di bab 1 belum mencantumkan penegasan istilah, Bu Lala. Belum mencantumkan penegasan judul. Nah, maksudnya penegasan judul itu adalah untuk menjelaskan judul itu, tidak hanya istilah tapi judul itu, sehingga kaitan antara kompetensi kepribadian guru dengan penguatan karakter mandiri dan kedisiplinan siswa itu seperti apa, itu bisa dijelaskan di penegasan judul itu, gitu ya. Itu yang penegasan judul belum ada. Kemudian di bab 2 itu Anda sudah mencantumkan penelitian terdahulu. Tetapi maksud dari penelitian terdahulu di tesis itu sebetulnya adalah untuk bisa membuktikan kepada pembaca bahwa penelitian kita ini pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi bukan karang-karangan kita atau mengada-adakan masalahnya ini gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah posisi penelitian kita dibanding dengan penelitian terdahulu. Jadi posisi penelitian kita itu ingin mempertegas penelitian yang sudah dilakukan orang, atau ingin mengupas sesuatu yang lain dari penelitian yang orang lain lakukan, atau ingin mengkritisi gitu, ingin mengkritisi penelitian yang pernah dilakukan orang lain. Jadi seperti itu yang dimaksud untuk kalau kita mencantumkan penelitian terdahulu ya. Jadi posisi penelitian ini belum dideskripsikan oleh Bu Lala. Nah, kemudian di bab 3 itu lokasi penelitian memang sudah disebutkan lokasi penelitian di SD Muhammadiyah 1 Krian. Tetapi ada apa dengan SD Muhammadiyah 1 Krian gitu? Apa alasannya yang dimiliki oleh peneliti sehingga peneliti melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 1 Krian gitu? Ada apa dengan SD Muhammadiyah 1 Krian? Nah, supaya dijelaskan alasannya, tentu saja alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang sifatnya teoritis dan keilmuan, bukan alasan-alasan yang sifatnya subjektif ya, gitu. Jadi itu di bab 3 lokasi penelitian SD Muhammadiyah 1 Krian sudah cukup. Nah, mestinya disebutkan mengapa SD Muhammadiyah 1 Krian, kenapa tidak di SD Muhammadiyah 1 yang ada di Sidoarjo, kenapa tidak di SD Muhammadiyah 1 yang ada di Taman gitu kan, gitu jadi pertanyaan. Nah, itu jadi supaya dijelaskan alasan-alasannya. Kemudian teknik pengumpulan data di metodenya masih di metode penyebutannya itu penelitian kualitatif yang paling utama adalah penelitian teknik pengumpulan data yang observasi. Maka kenapa observasi? Karena penelitian observasi ini data didapat secara alami, data didapat tidak dengan
dengan ciptaan-ciptaannya peneliti. Kemudian kalau misalnya wawancara kan masih bisa diberi bumbu-bumbu oleh informan kan. Nah, kalau observasi itu. Nah, makanya di dalam penelitian kualitatif, penelitian teknik pengumpulan data observasi itu ditaruh di utama. Maka di dalam tulisan Bu Lala juga harusnya teknik observasi disebut yang pertama, jangan yang sebut yang kedua. Ya, yang pertama observasi, kapan diobservasi, pada saat apa diobservasi, kemudian pihak yang diobservasi atau subjek penelitian itu sadar kalau mereka itu sedang diobservasi oleh peneliti. Itu juga dijelaskan, gitu ya. Jadi apakah peneliti bisa menjaga kelancaran observasi tanpa diketahui oleh si subjek penelitian gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, di teknik pengumpulan di metode itu belum ada teknik keabsahan data, teknik keabsahan data. Jadi bagaimana data itu dianggap absah untuk dijadikan sebagai data yang sah. Jadi teknik keabsahan data itu ada yang pakai triangulasi juga ada triangulasi yang metode, triangulasi objek gitu ya. Itu yang mana? Apakah kedua-duanya? Apakah salah satu dari itu? Jadi seperti itu di bab 3. Kemudian ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kepribadian bukan sih. Kompetensi kepribadian guru seperti apa gitu ya. Nah, prosesnya dari data kepada suatu kesimpulan bahwa kompetensi kepribadian guru di sana itu seperti itu di halaman berapa, Bu Lala? Bisa disebutkan di halaman berapa? Dari penyajian data ya, Pak ya? Ya. Bentar. Penyajian data di situ halaman kalau penyajian data untuk seluruhnya itu di 90 ya. 99, Pak. 99. Ya. Nah, ya. Di pembahasan ya. Iya, pembahasan, Pak. Jadi di situ Anda padukan dengan teori apa tadi? Saya padukan dengan teorinya Dahlan dan Muhtarom, Pak. Bahwa kompetensi kepribadian guru sudah sesuai dengan? Ya, memiliki arti penting bagi guru bersangkutan, memiliki pada dasarnya bersumber pada tergantung pada pribadi guru itu sendiri, melakukan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa akan ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Oke, nah untuk yang ini, yang untuk memiliki pribadi yang mantap 101, Pak. Untuk yang pengembangan karakter ya, penguatan karakter disiplin dan mandiri itu karena belum bersandar pada Hafikus itu masih sesuai dengan yang ada saja ya. Tapi kalau misalnya sesuai saran tadi Hafikus itu mungkin Anda akan lebih mantap gitu untuk menjawab
dan karakter disiplin dan mandiri. Terutama kan kelas 4 dan kelas 6 yang menjadi ini kan, menjadi kegelisahan peneliti dan siswa itu ya. Sementara itu dulu Bu Atim, saya kembalikan pada Bu Ketua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Budi untuk masukannya. Bu Atim. Mungkin langsung saya. Oke, makasih Pak Budi, sudah dicatat ya Mbak Lala ya. Sampun Ibu, sampun. Ini rumah saya itu kan dekat masjid ya, jadi sebelahnya, jadi sekarang punya azan kencang. Maaf. Iya. Sama Bu, di sini juga azan ini. Iya, silakan Pak Nurdiansa dilanjutkan. Oke, matur sembah nuwun Bu Atim. Izin nggih Pak Budi. Bu Lala terkait dengan hasil tesisnya, dan saya kira saya sepakat dengan Pak Budi bahwa sebenarnya nggak perlu dikomentari banyak-banyak karena saya kira ini sudah bagus, sudah siap. Dan mungkin karena Pak Budi tadi terkait dengan teknis dan konten, mungkin nanti saya ke kontennya saja. Saya hanya mau mempertanyakan dan mempertegas saja. Saya kira ini sudah luar biasa, sudah bagus. Paman nilai itu sudah 99,9 ya. Tinggal 01-nya saja melengkapi. Gitu. Terus yang terkait dengan judul panjenengan itu, mungkin yang perlu saya tanyakan adalah di SD Muhammadiyah 1 Krian itu yang karakter yang mau dibangun itu 2 karakter itu atau sebenarnya banyak karakter? Untuk fokus pada keinginan orang tua dan guru memang lebih tinggi kecenderungannya pada karakter mandiri, karakter disiplin dan mandiri. Itu yang mempengaruhi semua kegiatan siswa yang menunjukkan hasil outputnya nanti yang sukses di masyarakat. Oke, terus pertanyaan sambungannya adalah apakah dimungkinkan, apakah mungkin gitu ya, karakter kepribadian guru itu bisa meningkatkan penguatan karakter disiplin dan juga karakter mandiri. Ini mungkin logikanya gini, ketika pribadi saya, kepribadian gurunya tenang, kalem, terus kemudian mantap yang jenengan jelaskan tadi, belum tentu loh peserta didiknya nanti disiplin, terus kemudian tanggung jawab. Itu kan kadang malah seperti itu biasanya siswanya malah nggak disiplin, semaunya sendiri dan sebagainya. Lah ini saya pengen bareng-bareng diskusi dengan Bu Lala, kira-kira apakah yang menjadi kaitan antara kepribadian guru itu dengan karakter disiplin dan karakter mandiri? Kira-kira kaitannya apa, Bu Lala? Ya, Bapak. Baik, saya mencoba dengan forum diskusi ini, ya, bahwasannya memang rutinitas pembiasaan yang ada dari kepribadian guru itu memberikan cerminan, sehingga dari cerminan tersebut memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak, sehingga membuat mereka menjadi mantap dan yakin bahwa kepribadian yang ditunjukkan yang mantap, yang mandiri, percaya diri, itu memberikan satu input besar bahwa mereka harus berlaku yang sama, sehingga itulah bisa memberikan mereka untuk kata-kata mandiri itu seperti itu, kata-kata disiplin itu adalah seperti apa yang dicontohkan oleh guru. Memang ini lebih kepada suatu pembiasaan yang diwujudkan dari perilaku, dari pembiasaan guru setiap adanya interaksi yang langsung ditunjukkan kepada anak-anak. Itu pun saya dari survei dan dari data itu bisa menjadi 70% bahwa anak itu merasa bahwa kepribadian guru sangat mempengaruhi disiplin dan mandiri siswa, Pak. Oke, sekarang kita coba kaitkan dengan di halaman 13 gitu, terkait dengan indikator kompetensi kepribadian guru itu. Di halaman 13 itu kan saya kira juga sudah ada indikatornya semua, untuk kepribadian ada, terus kemudian mandiri juga ada, disiplin juga sudah ada indikator-indikator itu. Lah saya mau memperdalam saja.
bahwa kan di sana jenengan menyampaikan indikator kompetensi kepribadian guru, terus kemudian di sana ada menghargai, ada bersikap sesuai dengan norma agama, terus kemudian berperilaku jujur dan kawan-kawannya, kan gitu ya. Nah, apakah cukup kuat perilaku jujur, terus menghargai peserta didik yang lain, bersikap sesuai dengan norma untuk menjadikan anak-anak berpribadi disiplin? Kalau kita mau kaitkan disiplin ya, karena disiplin itu kan ketegasan pribadi yang setiap hari dilakukan, habit gitu ya istilahnya. Gimana itu Bu penjelasannya Bu? Baik. Disiplin ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Nur ya, satu habit, satu pembiasaan yang dimana untuk tujuan sesuatu dia mendapatkan manfaat itu. Kemudian kalau memang diterkaitkan dalam indikator kompetensi pribadi dalam hal berlaku normatif, dalam hal menerapkan norma-norma agama, norma hukum, di situ memang bisa memberikan keterkaitan bahwa saat kita mendidik anak-anak, saat kita mengarahkan anak-anak dalam pribadi yang jujur, atau dalam melakukan suatu studi kasus, atau misalnya ada permasalahan di mana anak-anak itu harus bersikap yang percaya diri, kemudian tidak mengambil keputusan segala sesuatu, tidak saling semena-mena, artinya mereka harus sesuai dengan norma-norma yang diajarkan, sehingga dari situ juga bisa mencerminkan bahwa anak-anak disiplin dalam memutuskan suatu permasalahan. Oke, berarti kalau memang seperti itu sebenarnya sudah ketahuan Bu. Cuma di mungkin di di halamannya panjenengan itu yang di halaman 14 itu mungkin bisa dipisah kalau saya ya, biar mindset pembaca itu tidak bingung mau kemana sih ini. Untuk yang disiplin itu sebenarnya kedekatan kepribadian, karakter kepribadian yang disiplin itu kedekatannya dengan karakter yang mana. Terus kemudian karakter kepribadian guru itu yang terkait dengan kemandirian itu yang mana, sehingga nanti itu kita kira-kira bisa melogikakan, oh iya ya, ketika ini karakter seperti ini maka disiplinnya bisa ditingkatkan. Oh, ketika karakter gurunya, kepribadian gurunya seperti ini maka karakter kemandiriannya bisa ditingkatkan. Lah, mungkin pola-pola itu di pembahasan juga, ini terkait dengan pembahasan juga di penyajian ya. Mungkin itu kalau dimunculkan dibuat bagan kah, atau mungkin dibuat alur dan sebagainya, sehingga nanti pembaca itu akan, oh iya rek, ini yang menjadi poin jenengan. Nah, itu menurut saya itu akan sangat menarik, walaupun sebenarnya secara deskriptif memang sudah ada ya, tetapi untuk mempermudah pembaca dan juga tidak membingungkan ketika tidak dibaca keseluruhan, itu sebenarnya kalau pakai bagan itu mungkin akan lebih mudah dan enak memahami seperti yang jenengan sampaikan tadi. Mungkin itu ya Bu ya terkait dengan konten, karena pemisahan itu yang belum ada gitu menurut saya. Lah terus yang berikutnya terkait dengan penelitian ini, mungkin hanya tinggal sedikit saja waktunya. Penelitian ini saya nyuwun tulung mungkin bisa mensitasi dosen-dosennya Bu. Jadi MMPI bisa citasi Pak Budi, Bu Ahtim, Bu Eni, Bu Istiqomah dan sebagainya. Di referensi jenengan kan nggak ono dari internal kita ya. Nah itu nanti dosa Bu, nyitasi orang lain tapi tidak disitasi. Nah itu nanti mohon untuk bisa, karena kaitannya dengan akreditasi dan yang lainnya mungkin itu akan sangat penting bagi kelangsungan organisasi kita. Terus yang berikutnya mungkin saya belum yakin jenengan melakukan penelitian ini lah. Untuk bisa meyakinkan bahwa jenengan sudah melakukan penelitian SD Muhammadiyah 1 Krian itu seperti apa gitu? Baiklah Bapak. Jadi memang keterbatasan terkait pembelajaran yang ada di sini, namun saya terus mencoba dengan keterbatasan waktu itu, saya berinteraksi baik itu dari Vicol, baik itu dari Google Form, atau baik itu saya melakukan home visit ya. Artinya memang keterbatasan untuk melakukan interaksi bersama informan memang tidak bisa langsung di sekolah, namun
ada pun beberapa langkah tahapan saya berupaya sehingga hasil ini meskipun sampai sudah 1 tahun saya berupaya bahwa ini Ya. sesuai dengan apa yang Oh, saya kalau harapkan. itu saya yakin Bu, insya Allah saya juga yakin. Yang marahi saya tidak yakin itu adalah tidak ada tanda tangan dari pihak sekolah yang mengatakan jenengan melakukan penelitian di situ. Intinya kan baik. gitu. Iya, Nah, iya, akhirnya siap, kan siap, legal Pak. formalnya tidak ada ini. Makanya iya. saya tadi bertanya, kenapa saya nggak yakin? Karena nggak ada legal formalnya. Kalau jenengan melakukan penelitian di situ, terus melakukan ini, saya sangat yakin. Nah, tinggal itu saja mungkin nanti yang persyaratan itu, karena itu wajib mau tidak mau jenengan akan diakui sebagai peneliti dan sudah melakukan penelitian ketika ada surat resmi yang disertakan. Saya kira itu dari saya, Bu Ahtim. Mungkin pemisahan tadi aja nggih, menurut saya Baik, yang Pak. mungkin kita biar tidak mengganggu pembaca. Saya kira itu matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Nurdiansa. Masukan-masukannya Mbak Lala ya, biar semakin Luar biasa sempurna apa yang lengkap sudah sempurna. Betul, Bu. semakin sempurna apa yang ditulis. Jadi Oke. semakin halus, semakin enak dibaca gitu ya. Karena ini kelasnya sudah tesis, jadi penyempurnaan ini memang menjadi satu kebutuhan untuk semua gitu. Sekaligus Mbak Lala juga belajar bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun dalam proses dulu kita sudah dari nol gitu ya, bagaimana buat kalimat, paragraf, dan seterusnya. Jadi meskipun membimbing tesis pun ya kita berangkatnya dari nol gitu ya. Karena mungkin sudah lama nggak nulis. Benar, Bu. Dari antara kuliah S1 sama S2 panjang ya harus belajar dari nol lagi. Saya kira itu ujian tesis hari ini ya, Pak Budi dan Pak Nurdiansa. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya dan Mbak Lala segera diselesaikan karena tanggal 16 itu sudah ini tanggal akhir ya, deadline untuk penyelesaian semuanya. Tidak butuh waktu panjang, insya Allah sehari selesai. Langsung diselesaikan. Nanti sore selesai Bu Ahtim. Ya, di sekolah aja. Kalau di rumah enggak selesai, nanti anaknya minta ini, minta itu, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan gitu, Pak. Harus goreng, anaknya harus belajar, dan seterusnya. Maka manfaatkan di sekolah ini untuk segera merevisinya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Nur, pamit Pak Nur. Oke, saya izin live nggih. Mbak Ahtim, Bu Lala, selamat nggih Bu Lala. Terima kasih Bapak, terima kasih masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ahtim nanti masuk lagi ya di kelas jam 1 ya Bu Ahtim ini? Iya, setengah 1. Oh iya, Pak Nizar ya, dengan Pak Nizar nggih? Iya, Pak Nizar. Pak Nizar nanti ini saya hostkan ya. Hostnya langsung dia pindahkan ke Pak Nizar aja. Pak Nizar aja, betul. Baik, jadi nanti ini saya baru live ketika saya sudah nge-host